Halo teman-teman, jadi cerita kali ini tuh benar-benar cerita yang bikin tegang, capek, lemes. Kenapa gitu? Kalian dengerin aja ceritanya sampai habis. Jadi cerita ini nih dialami oleh Bian. Bian ini seorang perantau yang bekerja di Jakarta. Namun, saat itu kan tengah ada pandemi corona. Jadi, perusahaan tempat Bian ini mengalami pengurangan pegawai. Ya termasuk Bian ini salah satunya. Jadi Bian ini diberhentiin lah dari perusahaannya ini. Karena waktu itu lagi corona, Bian tuh kan udah lamar sana ke sini, tapi dia tetap nggak dapat pekerjaan. Uangnya juga udah mulai menipis, terus dia juga kangen banget sama keluarganya. Akhirnya Bian ini mutusin lah buat pulang ke rumahnya yang di Pagar Alam. Sambil dia berpikir siapa tahu nanti di sana ada kerjaan. Nah, dan dia mulailah mesen tiket. Sebelumnya Bian ini udah ngasih tahu ya kalau dia tuh punya satu sifat yang jelek. Dia tuh suka gak sabaran, suka gerasa-gerusu. Kalau dia kepengen sesuatu tuh ya harus dituruti saat itu juga. Nah, dan ini dia melakukan kesalahan yang pertama. Dia ngebeli tiket, cuman dia tuh tidak make sure lagi ini tiketnya tuh transit atau tidak. Terus tiketnya itu tuh keberangkatannya tuh gimana, kondisinya tuh gimana. Biar tuh tidak mastiin. Dia beli tiket yang penting saat itu dia bisa berangkat langsung. Nah, udah kan, biar udah beli tiketnya, biar naik ke dalam busnya. Di dalam bus juga sebenarnya benar-benar santai ya. Penumpangnya saat itu hanya 7. Dan di dalam bus juga sepi, di jalan juga sepi, benar-benar santai lah. Cuman, udah setengah perjalanan, tiba-tiba bus yang Bian tumpangi ini nih mau putar jalur. Kenapa mau putar jalur? Nah, saat itu kan lagi pandemi corona. Perjalanan kan juga sangat dibatasi oleh pemerintah. Jadi, kalau biar si bus ini nih tidak rugi dalam beroperasi, bus ini nih mau putar jalur supaya dia tuh bisa menggait penumpang lebih banyak. Maksudnya kayak gitu. Nah, ternyata seperti yang aku bilang tadi, ternyata Bian ini nih tidak make sure lagi tiketnya, ya ternyata dia doang yang mau ke jalur yang beda di dalam bus itu. Harusnya dia mau ke jalur A, bus itu berubah jadi jalur B. Nah, di dalam bus itu tuh yang jalur A cuman Bian doang. Akhirnya supir itu tuh bilanglah ke Bian, nanti Bapak saya turunkan di terminal terdekat aja, terus Bapak lapor ke pihak administrasinya buat diganti bis yang sesuai dengan tujuan Bapak. Soalnya kalau bis ini tidak bisa, karena kami juga mau putar jalur. Di situ sebenarnya Bian udah agak bete banget sih, udah kesel. Cuman ya mau gimana lagi, dia butuh kan. Akhirnya ya udah deh, diturutin lah sama si Bian ini. Dia pas bis itu berjalan dan akhirnya ada tuh terminal terdekat. Bian turunlah di terminal itu. Bis itu lanjut jalan lagi. Pas Bian turun, Bian nanya ke bagian administrasinya. Nah, dia nanya, Mbak, ya dijelasin lah sama si Bian kan, Mbak, ini saya tadi diberhentiin di sini karena bisnya mau putar jalur. Terus Bian ngasihin tiket sama bukti pembayaran dan KTP itu kan. Dia bilang kalau saya mau ke Terminal X, Mbak. Jadi, saya harus nunggu berapa lama lagi gitu. Oh, sebentar ya, Pak, saya cek dulu. Nah, sama Mbaknya ini dicek dulu kan. Pas dicek, dilihat, dan ternyata bus yang mau menuju ke tempat Bian ini, ke Terminal X ini, itu tidak ada dalam seminggu ini. Ya karena itu tadi, pandemi corona, nggak ada yang mau berangkat ke sana. Kalau misalnya cuma mau nganter Bian doang kan rugi. Akhirnya bus ini nyaranin buat ke Bian kan, solusinya ya Bapak kita berangkatkan dulu ke Jakarta. Jadi nanti Bapak pesan lagi tiket dari Jakarta yang langsung menuju Pagar Alam tanpa transit. Mendengar itu ya Bian tambah bete lah, kesel dia kayak, maksudnya nanti saya balik lagi Mbak ke Jakarta, terus saya beli tiket ulang. Ya iya gitu, soalnya kalau misalnya Bapak mau nunggu di sini tidak tidak bisa berangkat ke Terminal X. Untuk semingguan ini tidak ada jadwal yang berangkat ke sana. Ya, Ben udah makin kesel lah. Terus dan ternyata bis yang mau berangkat ke Jakarta itu juga datangnya besok sore. Jadi ibaratnya Ben tuh harus nginep di sini.
nunggu sampai besok sore biar dapat bis Jakarta, terus dia naik bis Jakarta itu buat ke Jakarta lagi. Sampai Jakarta dia beli tiket ulang, terus dia balik lagi ke sini itu ke Pagar Alam. Jadi kan muter-muter ya. Terus dia marah lah di situ udah marah, udah seperti yang aku bilang tadi, Bian ini orangnya tidak sabaran, jadi dia ngamuk di terminal. Pas dia ngamuk, tenangin lah orang-orang yang di sana. Terus mbaknya tuh udah jelasin ya, saya nggak bisa bantu apa-apa, Pak. Soalnya kan itu udah prosedur dari perusahaan. Saya cuma bisa ngebantu Bapak buat ke Jakarta. Kalau misalnya Bapak mau nginep di sini nanti nggak apa-apa di terminal sini. Atau misalnya Bapak ke Jakarta nanti saya bantu. Tapi kalau Bapak mau nunggu di sini semingguan, ya silakan. Tapi kita nggak tahu apa ada atau enggak bis yang mau berangkat ke Terminal X. Mendengar itu makin marah lah Bian ngamuk karena dia nih egonya tinggi. Jadi dia minggat pergi dari terminal itu. Dan ini kesalahan Bian yang kedua. Dia pergi dari terminal itu tanpa mikir panjang. Kenapa? Dia kan nggak punya tujuan, dia nggak punya tempat yang mau dia tuju, dia nggak tahu daerah situ. Dan dia dengan nyantainya jalan dari terminal itu. Saking keselnya Bian, nggak terasa dia udah jalan sekitar 2 jam. Pas dia lihat, ternyata dia udah sangat jauh dari terminal. Dia lihat HP, kuotanya habis. Mau minta tolong siapa di situ kan? Dan itu waktu itu Bian udah mulai menyesal sih, kayak ngapain gue gini, goblok banget dah gue. Dia tuh udah ngedumel ke dirinya sendiri. Tapi dia tetap lanjut jalan. Karena itu tuh jalan lintas Sumatera ya. Kiri kanan kan gak ada apa-apa kan. Kayak cuman hutan-hutanan. Ataupun sepi banget gitu. Biar jalan, jalan-jalan. Hari juga udah mulai sore. Biar waktu itu untungnya dia nggak bawa roti dari Jakarta buat perbekalan. Jadi dia adalah buat ngeganjel perutnya sementara. Dia makan roti sambil jalan. Hari udah mulai gelap, terus nggak ada apapun kayak warung atau penginapan. Terus bus-bus juga nggak ada, cuman kayak bus-bus lewat doang, mau truk-truk besar. Dan mereka juga nggak mau berhenti. Bian kan udah kayak ini ya, nyegat mobil lewat gitu, tapi nggak ada mobil yang mau berhenti. Akhirnya Bian capek kan, udah dia juga nyesel. Kayak ibaratnya kalau misalnya dia nggak setergesa-gesa itu, dia nggak akan menjadi seperti ini kan, gak jelas. Dan dia tuh sebenarnya juga nggak tahu ada di mana, jalan apa. Pas dia jalan, hari udah mulai gelap, tiba-tiba aja ada motor yang laju dari belakang. Terus dia berhenti menghampiri Bian. Terus orang tersebut nanyalah dengan muka khawatir, mau kemana bang? Bian jawab, oh ini bang, saya mau nyari penginapan. Emang abang dari mana? Tadi saya dari terminal bang, nggak ada bis yang berangkat ke tempat yang saya tuju. Ini saya mau nyari penginapan. Terus orang itu ngejawab lagi, oh kalau penginapan sih nggak ada bang di sini. Di sini juga masih jauh banget dari pemukiman warga desa. Kalau abang naik motor aja jauh, apalagi abang mau jalan kaki. Terus karena kasihan, orang ini kasihan ngeliat Bian, terus orang ini nawarin lah, bang, gimana kalau abang ikut saya? Nanti abang nginap dulu di rumah saya, nanti besok saya anterin abang ke terminal lagi. Mendengar itu ya Bian seneng lah, dia ditolong banget, dia waktu itu bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah. Terus akhirnya Bian naik lah ke motor itu, mereka jalan lah bareng-bareng. Nah pas jalan, udah mereka ngobrol santai, terus kenalan, nama abang siapa? Oh namaku Bian, nama abang siapa? Oh namaku Bang Dirman. Dah, mereka kenalan, ngobrol-ngobrol santai, terus dia nih cerita kan kronologi dia bisa terdampar di sini. Ya juga ditanggapilah sama Bang Dirman kan. Udah ngobrol santai dan ternyata memang benar perjalanan mereka tuh ternyata jauh. Melewati kayak gang-gang apa bukan gang sih kayak jalan sempit.
Sebenarnya kayaknya ya, ini menurutku sendiri, sebenarnya nggak jalan sempit sih. Itu mungkin jalan mau ke rumahnya Bang Dirman. Kalau jalan lintas Sumateranya ya nggak mungkin sempit, orang tempat-tempat truk besar. Terus jalanlah mereka ini ke ituan. Ada sekitar 3 jam. Nah, ditempuh dengan naik motor, karena jalan itu juga termasuk jalan yang banyak lubang, jadi ya makin lama. Dilihatlah kiri kanan ini nih, hutan, 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 terus ada juga kayak beberapa bambu kuning gitu di jalan-jalan. Terus biar ini kayak ini kan bersyukur banget karena kalau misalnya nggak ada orang yang ngebantu dia, dia bingung bakal ngapain. Akhirnya mereka sampailah ke suatu rumah. Rumah ini kelihatannya nggak begitu besar banget ya, nggak begitu megah. Cuman rumah biasa, cuman kondisinya tuh kayak ya rumah pada umumnya, rumah di kota-kota gitu. Tapi ada aksen-aksen kayak kayu-kayunya gitu. Kayak rumah zaman dulu tapi modern, gimana sih Bian ngomong. Rumahnya itu desain-desain dulu, cuman kayak estetik gitu kalau bahasanya tuh ya, estetik. Nah, sampailah mereka ke sana. Pas sampai, ada orang yang ngebukain pintu. Ternyata bapak-bapak. Terus bapak itu bilang lah ke Dirman, siapa yang kamu bawa? Terus Dirman ngenalin lah, oh ini Bian pak, soalnya tadi dia ini tinggalan bus, dijelasin lah kronologinya lagi sama si Dirman ini. Pas sudah dijelasin, oh akhirnya si bapak itu mempersilahkan Bian ini masuk ke dalam rumah. Pas dia masuk ke dalam rumah, ternyata di rumah itu nuansanya tuh bener-bener gelap, tapi kayak dingin gitu, dingin-dingin nyaman gitu. Ada lukisan-lukisan yang udah mulai memudar, kayak lukisan orang, lukisan pemandangan, tapi kayak udah memudar gitu lukisannya. Sampai masuklah, disambut oleh bapak tadi, dan bapak itu memperkenalkan diri kalau namanya itu Pak Harun. Pak Harun ini itu bapaknya si Bang Dirman tadi. Mereka tinggal berdua lah di rumah itu. Terus cerita-cerita lah, mereka ngobrol-ngobrol santai. Gak asik banget sih ngobrolnya sampai 2 jaman gitu. Terus si Bian ini nanya, oh kalau tetangga-tetangga lain di sini gak ada ya Pak? Terus Pak Harun menjawab, iya ada sih, cuman di sini nih rumahnya tuh berjauh-jauhan, jadi gak begitu deket kayak yang di kota-kota. Akhirnya Bian ini dipersilakan lah buat ini apa, nginap sehari di rumah. Dia nginap, dia mandi. Pas dia mandi, dan ini ngerasa ada yang aneh. Pas dia mandi tuh kayak suasana tuh hening banget. Terus dia ambillah air, dia mandi. Kamar mandinya juga biasa ya, pakai gayung, bukan yang nimba-nimba di sumur itu, enggak. Dia mandi, terus dia merasa ada tangan yang kayak megang bahu dia dari belakang secara halus. Cuman dia ini kayak di tepisnya karena waktu itu kan dia udah capek. Rasanya tuh udah capek banget. Nah, pas dia ngambil gayung, selesai dihandukan, dia pakai baju, tiba-tiba ada suara dek, dek, kayak suara pintu diketok-ketok. Ya Bian pikir waktu itu tuh ada orang yang mau ke kamar mandi, entah itu Pak Harun atau Bang Dirman kan. Nah, terus dia buka lah pintu kamar mandi, dan ternyata itu suaranya bukan dari kamar mandi, guys. Itu suaranya dari kamar. Kamarnya gak tahu itu kamar siapa. Dek, dek, dek. Nah, dia yang ngeliat itu ya, dia kepengen nyamperin kan. Mungkin aja ada suara apa gitu. Pas dia samperin, ternyata ada pocong lagi jedut-jedut kepalanya di pintu. Ya ngeliat itu lemes lah Bian. Dia langsung lari ke ruang tamu, atau nggak tahu kemana itu, dia lari sampai ke ruang tamu. Saking paniknya, terus dia kayak mukanya pucat, terus tanya lah sama Bang Dirman,
Kenapa lu? Kenapa bang? Bukan lu. Kenapa bang? Oh enggak apa-apa. Di situ si Bian belum berani lah untuk cerita. Apalagi itu kan rumahnya si Dirman. Dia nggak enak aja mau cerita. Akhirnya Bian nanya, saya tidur di mana bang malam ini? Oh, kamu tidur di kamar saya aja, biar nanti saya yang tidur di ruang tamu. Oh, saya tidur di ruang tamu nggak apa-apa kok bang. Oh, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Pokoknya Bang Dirman tetap maksain buat si Bian ini tidurlah di kamarnya. Pas tidur, dia lihat kan ke langit-langit, dia mikir kan kok dia bisa terdampar di sini sejauh ini dan untungnya ada yang nolong. Sebenarnya dia keinget tentang pocong tadi, cuman dia gak berani buat terlalu dipikir-pikir ya, karena waktu itu tuh serem. Dan dia tidur, pas dia tidur, dia ngerasa ranjang dia ini ada yang bergoyang-goyang. Tapi dia ngiranya itu kan cuma mimpi. Jadi dia tetap lanjut tidur. Makin lama goyangannya makin keras. Dia kira gempa. Pas dia melek, ternyata ada cewek lagi goyang-goyangin ranjangnya. Digoyang-goyangin. Waktu dia melek pun cewek itu tetap masih ada di sana. Saking takutnya Bian tetap buka buka nutup matanya pakai tangan tapi tetap aja ranjangnya tuh masih goyang-goyang. Bian 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 berdoa dalam hati sampai sampai dia udah nggak kuat lagi karena mau teriak dia gak bisa, mau kabur dia gak bisa, ranjangnya goyang-goyang. Terus tiba-tiba aja cewek itu nangis. Nangis. Tapi tangisannya tuh terdengar pilu, sedih, sehingga Bian yang tadinya takut ini lama-lama tuh jadi nggak takut lagi karena suara tangisannya tuh sangat-sangat sedih. Pas Bian lihat ternyata cewek itu udah hilang. Baru sehari di sini Bian udah diganggu 2 kali. Akhirnya waktu itu karena dia haus, Bian cobalah buat ke dapur dengan perasaan was-was ya. Bian udah ngira kalau, rumah ini ternyata horor ya. Dia jalan ke dapur melewati lukisan-lukisan yang udah memudar. Nah, pas di dapur, dia ngambil air, dia minum, tiba-tiba aja dia ngerasa kayak ada suara orang rame-rame lagi lari-lari ke dapur. Kayak dapur tuh berisik banget. Karena waktu itu Bian takut ya, karena dia kan udah ditampakin oleh 2 sosok. Akhirnya dia gak jadi tuh ke dapur, dia balik badan. Tapi tiba-tiba aja ada satu lemari yang narik perhatian Bian gitu. Kayak tiba-tiba aja dia kepengen aja ngeliat lemari itu. Pas dia lihat, bagus sih lemarinya tuh kayak jati yang nempel ke dinding gitu. Dia buka tuh lemari. Entah kenapa tiba-tiba Bian itu ngebuka lemari itu. Pas dia buka, ternyata di dalam lemari itu tuh itu ada ruangan lagi. Karena Bian ini penasaran, masuklah Bian ke dalam lemari itu. Dia masuk, dia jalan yang ternyata ruangan itu tuh nggak gelap ya, terang. Bian masuk, Bian jalan, dan di situ tuh banyak banget toples-toples. Terus kayak alat-alat tajam. Waktu itu Bian ngiranya itu mungkin kayak alat buat motong karet atau apa ya gitu ya. Pas dia jalan, kaget, Bian kaget, lemes. Dia ngelihat potongan-potongan tangan yang dimasukin ke dalam toples. Dan itu tangan-tangan manusia. Terus Bian juga lihat korban-korban foto yang terpajang di ruangan itu. Di situ juga ada kayak barang-barang, kayak ada emas, tas sepatu, handset, dan banyak banget barang-barang yang terpajang di situ beserta data-data orang itu. Kayak misalnya nama Anissa, umur sekian,
terus sekian 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 itu ada semua datanya di situ, bersama dengan barang mereka. Dan pas dia lihat sekeliling, dia mulai sadar kalau itu sebenarnya tempat eksekusi. Bahkan di situ ada tiang, tiang, kapak, pisau, dan kayak ada masih bau-bau anyir di dalam ruangan itu. Di situ juga ada kayak bekas-bekas darah terciprat di dinding. Tapi di situ yang dia lihat cuma tangan-tangan data berserta barang-barang ya. Dia nggak melihat kepala atau apa tuh nggak ada di situ. Dan kemudian dia dengar lagi suara. Bian takut, Bian lari, Bian keluar dari lemari itu. Terus pas dia keluar dari lemari itu, untungnya nggak ada siapa-siapa. Pas dia jalan, ternyata Birman ini bangun lah dari tidurnya di ruang tamu. Terus dia nanya, kemana bang? Oh, habis dari kamar mandi bang. Oh, Bian balik lagi ke kamar dengan perasaan lemes. Dia udah lemes, nggak cukup dengan teror hantu. Ternyata rumah yang dia singgahi ini rumah rumah apa? Dia tuh selamat dia gak bisa tidur malam itu karena dia berpikir sebenarnya yang dia tempat ini apa? Dia benar-benar takut, benar-benar gak bisa dia bingung mau kabur dia nggak tahu jalan dan dia juga nggak tahu ini sebenarnya rumah rumah apa tujuan mereka membawa mereka ke sini mau membuat Bian mati. Akhirnya Bian selalu berputar dengan kepalanya. Dia gak bisa tidur saking overthinkingnya. Terus dia mikir lah cara supaya dia bisa kabur. Nah, pas tiba-tiba aja dia ngemasin barang-barang dia, tiba-tiba kamar terbuka. Dengan ekspresi yang agak kelihatan marah, Bang Dirban nanyalah ke si Bian, Bang, mau kemana kok beres-beres? Bian dengan gelap-gelapan jawab, oh enggak bang, saya cuman beres-beres saja, siapa tahu kan besok biar berangkatnya lebih enak. Oh, ya udah. Abang tadi cuman ke kamar mandi doang. Iya bang, saya tadi ke kamar mandi. Terus saya mau minum tapi gak jadi. Oh, gitu. Ya udah, tutup lagi lah pintu sama Bang Dirman. Dah singkat cerita, hari pagi kebesokannya, biar lihatlah ke sekitar. Ternyata tetap gak ada aja guys orang lewat ataupun orang yang beraktivitas di sekitar rumah itu. Ngelihat itu ya panik lah Bian. Terus Bian bilang lah ke Bang Dirman, Bang, saya pulang sekarang aja ya. Ah, santai dulu. Sini, sini, sini. Kita nyantai, ngopi dulu, makan dulu. Nanti abis itu saya anterin ke terminal. Terus, nggak apa-apa bang. "Ya, nggak apa-apa, sini, sini, sini. Terus disambutlah oleh Pak Harun. Kelihatannya masaknya itu tuh Pak Harun ya. Di situ kelihatan ada ayam bakar, nasi, terus ada sayur. Pokoknya masakannya kelihatan enak banget. Waktu itu kan Bian udah kerasa lapar ya. Apalagi dia kan udah capek, dia udah jalan jauh, dia nggak makan, terus dia ketemu penampakan horor, terus ketemu tangan-tangan di ruang itu semalam, akhirnya lapar lah dia. Nah, pas makanlah Bian ini ayam bakar, semuanya dia makan. Nah, pas dia makan, entah kenapa, kan Pak Harun ini nyajiin teh gitu ya. Bian ini tuh nggak makan tehnya. Soalnya kenapa? Bian ini kan udah tahu ya mengenai ruangan itu. Nah, Bang Dirman sama Pak Harun ini nggak ada yang minum teh. Kenapa dia ada yang dapat teh? Dia tuh ada perasaan yang ngeganjel gitu. Nah, terlebih lagi Pak Harun ini kayak nyuruh-nyuruh si Bian ini minum tehnya. Ayo, Bang, diminum tehnya berkali-kali. Cuman Bian ini tetap aja nggak mau gitu. Kayak dia nolak secara halus. Oh, saya sudah kenyang, Pak. Oh, ayo dong. Saya udah capek-capek bikinin buat Nak Bian. Akhirnya karena Bian gak enak
Bian minum lah itu tehnya. Cuman nggak banyak ya, cuman dikit doang. Pas dia minum, nggak terjadi apa-apa. Terus ekspresi mereka nih kayak kayak ngelihat Bian tuh melongo gitu. Nah, terus Dirman nih nyautin, dihabisin aja bang tehnya, nggak enak soalnya bapak saya udah ngebuat. Nanti habis ini saya anterin deh ke terminal. Mendengar itu ya, Bian sebenarnya udah ragu, kenapa nih kok disuruh-suruh ngabisin minum teh. Habis itu, Bian bingung, kalau misalnya dia gak minum teh itu nanti dia gak dianterin ke terminal. Tiba-tiba aja, Bian ini melihat di pojok pandangan dia, di pojok ruang tamu itu, ada wanita sedang menangis sambil menatap Bian. Bian ngeliat itu sebenarnya nggak takut ya. Dia lebih ke kasihan ke perempuan itu. Perempuan itu nangis, natap Bian seolah-olah perempuan itu bilang kalau jangan diminum tehnya. Bian yang ngeliat itu ya kasihan lah. Akhirnya Bian permisi dulu ke belakang. Dia bilang mau ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi, terus dia nguping lah itu pembicaraannya Dirman sama Pak Harun. Pak, kalau misalnya si Bian gak minum tehnya gimana Pak? Nanti dia gak sadar gimana Pak? Kalau misalnya dia gak tidur. Terus Pak Harun jawab, dia pasti bakal minum tehnya kok. Kita harus berusaha supaya dia minum teh ini. Supaya dia bisa pingsan setelah ini. Dengar itu ya, Bian shock sih. Kakinya lemes. Sudah dipastiin dia menjadi target berikutnya. Dan Bian gak tahu gimana cara kaburnya dari sini. Dia lihat ke dapur, dapur gak ada pintu. Pintunya cuma ada di luar. Nah, Bian ini udah batin, kayaknya percuma aku minta antar sama mereka. Mereka gak ada niat buat nganterin Bian, mereka juga gak ada niat buat balikin Bian lagi. Ya karena apa? Bian ini korban selanjutnya. Bian langsung merhatiin sekitar, dia merhatiin di luar itu gak ada orang, gak ada apapun kan, gak ada yang bisa dia bantu. Terus dia ngeliat kunci motor kan, dia nyari tuh kunci motor. Pas dia lihat nyari, gak ada kunci motornya, kayaknya ada di Bang Jerman nih. Nah ini menurut aku pinter. Bian ini udah sadar ya kalau dia tuh mau dijadiin korban. Jadi dia nih mulai berusaha kabur dari tempat itu. Bian balik ke ruang tamu dengan ekspresi biasa. Bian mencoba untuk meredam kegelisahan dia. Dia duduk lagi, terus dia kayak ngalihin topik. Dia ngajak Pak Harun sama si Bang Dirman ini buat ngobrol santai. Terus Bian ini ngobrol sambil pura-pura minum tehnya. Cuman tehnya tuh kayak gak diminum. Nah, Pak Harunnya udah mulai curiga. Cuman Bian tetap santai kan. Nah, pas santai, si Bian ini minta tolong lah ke Pak Harun buat ini apa namanya tuh, minta tolong buat cariin cas, soalnya cas saya rusak. Pak Harun sebenarnya udah mulai kelihatan agak-agak kesel ya waktu disuruh Bian itu. Ya cuman ya Bian tetap dengan muka yang pura-pura polos minta tolong cariin cas. Nah sudah itu, habis itu Bian pura-pura pingsan karena dia minum teh terus dia kayak tertidur gitu. Melihat itu ya Dirman langsung ke belakang lah, mungkin dia ngehampirin bapaknya buat ngasih tahu kalau si Bian ini pingsan. Pas dia pingsan, dia langsung lari, ngambil kunci motor itu, dan dan dihidupinya lah motor itu, dan dia langsung pergi, langsung digasnya motor itu. Udah ditinggalinya lah barang-barang dia di dalam kamar itu, dia langsung pergi, langsung jalan, langsung ngelihat mendengar suara motor ya, Pak Harun sama Bang Dirman keluar. Dia keluar sambil ngelihat nih kalau si Bian ini naik motor. Mereka teriak-teriak di belakang kan, kayak, woi, woi, Bian, sambil mereka lari. Cuman ya namanya motor sama lari ya kalah lah.
mengendarai motor dengan ngebut, dengan gaspol, dia gaspol, sudah ditinggalinya lah barang-barang dia semuanya tuh. Tapi akhirnya Bian selamat sih. Pas di jalan, pas di jalan dia nyari kan kayak udah jauh nih dari rumah. Dan dia juga nggak dikejar karena ternyata motor di dalam rumah itu juga cuma satu, guys. Mereka mau mengejar Bian ini juga susah. Pas dia di jalan, dia nyarilah kayak warung atau apa gitu, nggak ada. Dan akhirnya dia ketemu pom bensin. Karena Bian ini kabur-kabur badan doang ya. Dia nggak HP-nya, ininya semuanya tuh tertinggal di dalam rumah itu. Pas di pom bensin itu dia minjem lah HP orang di sana dan dia ngehubungin lah keluarganya. Pas dia ngehubungin, dia ceritain lah ibunya nangis dan terus gimana kamu nak? Akhirnya Bian ini dikirimin uang, terus buat Bian bisa pulang. Akhirnya dari situlah Bian bisa pulang. Motornya pun ditinggal guys di terminal, nggak dibawa pulang sama Bian karena Bian takut kalau motornya dibawa pulang nanti orang-orang itu bisa ngejar dia sampai ke tempat dia kan. Akhirnya motornya ditinggal di terminal. Dan sampai sekarang Bian bener-bener belajar banyak dari cerita itu. Karena kenapa? Dia udah gak mau lagi kayak tergesa-gesa atau kayak buru-buru kalau ngelakuin kesalahan. Sebenarnya kejadian ini kan terjadi karena Bian tergesa-gesa dari awal. Kalau dia nggak setergesa-gesa ini ya nggak akan ada kejadian begini. Selesai, makasih Bang Bian ceritanya. Oh iya, buat teman-teman, aku minta maaf ya kalau cara aku nyeritain itu kayak terbata-bata atau kayak putus-putus karena kadang-kadang aku tuh pas cerita di pertengahan cerita tuh aku lupa gitu lanjutannya. Makasih udah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.